wabarakatuh. Alhamdulillah al-qadiril alim al-fatiril hakim al-jawadil karim rabbur rahim munzilil zikril hakim wal qur'anil azim alal mab'usi bid-din wal qawim bid-dinil qawim wasiratil mustaqim wassalatu wassalamu ala khatimir risalah wal hadi minad dalalah wa ala masyarafir rusul bi asrafil kutub wal kitab Muhammadin nabil ummil arabil ummi wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabil akhyar al-mukhtabin sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa hadir bersama di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan jadwal pada pagi hari ini diberi waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kajian dengan masalah tasawuf. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, insyaallah beberapa hari ke depan kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Ada baiknya pada kesempatan ini kita membahas tentang puasa dalam perspektif tasawuf. Di dalam kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz, di halaman 129 beliau mengatakan fa amma shaumus syari'ah an yumsika anil ma'kulat wal mashrubat wa anil liqa fin nahar wa amma shamut tariqah bahwa an yumsika jami'a adaihi minal mahrumat wal manahi wal dhamaim misal ujub wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil af'al allati dzakarnaha batala sumut tariqah wa saumus syari'ah muaqqatun wa saumut tariqah muabbadun fi jami'i umurihi. Ini menurut beliau, ini ada puasa yang disebut puasa syariat, ada yang disebut puasa tarekat. Ada juga yang disebut dengan puasa hakikat. Jadi beliau ini ada puasa syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat. Kalau puasa syariat ini ayyum sika minal ma'kulat wal mashrubat wa 'anil liqa fin nahar. Itu puasa syariat. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan sama pasangannya, sama istri di siang hari. Itu puasa syariat. Yang kedua itu ada puasa tarekat. Wa amma shaumut tariqah fahuwa an yumsika jami'a dharimil mahrumat wal manahi wad dhamaim. Adapun puasa tarekat itu menahan seluruh anggota dari yang diharamkan dan yang dilarang serta yang tercela. Itu puasa
tarekat. Kemudian ada beliau mengatakan juga wa amma shaumul haqiqah fawa imsakul fuad mimma siwallah. Adapun puasa hakikat menahan hati dari selain Allah. Nah, jadi kita coba mengupas ini dulu. Pertama, puasa syariat. Kalau puasa syariat saya tidak akan kaji secara mendalam ya, karena Bapak Ibu sudah paham betul itu, dan sudah setiap tahun kita laksanakan. Kalau kita mulai tamsilkan puasa syariat itu diubahnya seperti puasanya anak-anak. Itu puasa di tingkat dasar. Tidak makan, tidak minum, gitu aja. Itu kalau orang yang pelatihan namanya latihan dasar, atau disebut puasanya anak-anak. Nah, kenapa saya katakan puasa anak-anak? Karena anak-anak juga tahunya gitu, nggak makan, nggak minum, ya puasa. Gitu. Nah, kalau hanya sekedar itu kayaknya tipis harapan mau masuk surga. Iya, kalau hanya sekedar itu gitu ya. Jadi puasa syariat ini merupakan latihan dasar. Artinya makan dan minum itu kebutuhan kita. Ketika dilarang untuk tidak dilaksanakan, toh kita bisa kita tidak makan, tidak minum, walaupun hanya beberapa jam gitu ya, yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Logikanya, kalau saja sesuatu kebutuhan di saat dilarang bisa kita laksanakan, tentu akan lebih gampang kita melaksanakan sesuatu larangan atau meninggalkan sesuatu larangan yang notabene-nya bukan kebutuhan. Lagian yang menjadi kebutuhan saja bisa kita tinggalkan ketika dilarang Allah. Makan minum kan kebutuhan. Kalau orang sudah nggak makan nggak minum dalam waktu yang lama akan bisa mati. Tapi walaupun dia merupakan satu kebutuhan, ketika dilarang Allah kita tinggalkan ya. Ini memberikan pelajaran buat kita, tentu akan lebih mudah kita meninggalkan suatu larangan yang notabene-nya bukan menjadi kebutuhan kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau saja kita bisa tidak makan, tidak minum walaupun itu kebutuhan ya, tetapi kita tidak bisa meninggalkan larangan Allah yang notabene-nya bukan kebutuhan. Saya pikir inilah satu indikator ketidakberhasilan puasa kita. Makan minum ditahan ya, tapi bohong nggak bisa ditahan ya. Maling nggak bisa ditahan. Nah, makanya kata Sultan Aulia, banyak orang yang berpuasa tapi berbuka. Berpuasa di tingkat syariat tetapi berbuka di tingkat tarekat. Karena puasa di tingkat tarekat itu menahan anggota tubuh dari yang diharamkan. Mana anggota tubuh? Ada 8 anggota tubuh kita: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu anggota tubuh kita. Nah, kalau puasa syariat ini muaqqatun, ada waktu, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu selama bulan Ramadan. Nah, jadi kita puasa itu sebenarnya
bukan selama bulan Ramadan, tetapi selama siang hari di bulan Ramadan. Nah, karena dia hanya puasanya di siang saja, maka secara syariat mesti niatnya setiap kali akan puasa. Besok kita akan puasa, nah malam ini niat katanya. Enggak boleh niatnya global, sengaja aku puasa selama bulan Ramadan karena Allah. Nanti enggak makan lagi siang malam nanti. Karena bulan Ramadan itu ada siangnya, ada malamnya gitu ya. Jadi maka tidak sah puasanya kalau niatnya global. Walaupun ada yang berpendapat begitu, ya silakan saja, namanya pendapat gitu ya. Nah, tapi menurut pendapat yang lebih mu'tamad, artinya yang lebih kuat itu ya, niatnya itu setiap kali kita akan puasa. Ya. Nah, sedangkan puasa syariat ini habis Ramadan selesai puasa syariatnya. Tetapi puasa tarekat itu mu'abbadun fi jami'i umuri, selama hidup. Jadi puasa tarekat itu bukan hanya selama Ramadan, seumur hidup, mulai lahir sampai mati. Ya, enggak boleh maling mulai lahir sampai mati itu. Enggak boleh bohong, ya selama hidup, bukan hanya selama Ramadan aja. Enggak boleh judi, ya, selama hidup. Nah, ini kan kadang-kadang ada kejadian ya, menjelang berbuka puasa, sambil nunggu berbuka puasa main domino. Nanti siapa yang kalah dia bayar bukanya. Nah, ini judi nih. Nah, enggak boleh. Jadi ini yang disebut dengan berpuasa tapi berbuka. Ya, makanya kata Nabi SAW, banyak sekali orang yang ya berpuasa tapi tak dapat hasil apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Enggak berhasil puasanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita lihat lebih jauh tentang puasa ini. Kalau secara syariat, sumu li ru'yati waqtiru li ru'yati. Puasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Fa in ghumma alai faqmilu sya'bana salasina yauman. Kalau mendung sampai hilal tak terlihat, maka cukupkan Sya'ban 30. Nah, begitu juga kalau kita lebaran ya. Jadi berbuka kita karena sudah melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, cukupkan puasanya 30 atau Ramadan 30. Yang kita pahami secara syariat, tentu hilalnya bulan di atas langit. Makanya setiap mengawali Ramadan itu ada tim ru'yat yang ditugaskan untuk ngintip-ngintip bulan. Mulai ngintip-ngintip, kira-kira udah keluar belum? Udah kelihatan puasa besok kan gitu. Kalau nggak kelihatan, dilaporkan ke menteri, itu belum, tidak ada yang melihat hilal. Nanti di sidang isbat, bagaimana hasil ru'yatnya? Kalau misalnya ada yang melihat hilal dan disepakati oleh anggota sidang, maka ditetapkan besok puasa. Nah, tapi kalau dari sekian banyak tim se-Indonesia tidak ada yang melihat hilal, maka akan ditetapkan walusa puasanya. Sambalnya dicukupkan 30. Nah, itu gampang kita pahami itu. Lalu bagaimana kita melihatnya secara hakikat? Ya, pertama kita pahami dulu apa itu puasa. Puasa itu artinya imsak, menahan. Ya. Jadi yang namanya puasa itu menahan. Nah, makanya
di kita di sini itu seringkali kalau sudah mendekati subuh ya ada pengumuman imsak. Kadang-kadang diumumkan di mic ya di masjid, kadang-kadang itu di radio gitu, imsak. Sebenarnya belum imsak. Itu hanya aba-aba saja ya. Artinya biasanya itu diberitahukan itu kalau di almanak itu kan ya ada 10 menit sebelum imsak, nah itu disebut imsak gitu ya. Jadi sebenarnya ketika disebut imsak itu 10 menit lagi masih ada waktu. Nah, jadi enggak begitu ada pengumuman imsak langsung kita imsak. Nah, artinya kalau kebetulan memang belum sahur masih ada kesempatan sahur. Nah, cuman waktunya sangat sedikit gitu ya. Nah yang repotnya kalau yang perokok ya, nah, itu pengopi lagi itu, nggak cukup waktu gitu kan. Artinya ujung-ujungnya saking rokoknya nggak bisa ditinggal, tangan kanan menyuap, tangan kiri megang rokok. Masya Allah. Ya, habis nggak bisa ditinggal kan begitu kan. Nah itu menghadapi puasa supaya menahan. Ya, jadi kalau yang di syariat ini kan yang ditahan ya, nah makan dan minum itulah. Gitu. Kalau kita pahami lebih jauh apa yang disebut dengan imsak, menahan. Nah, yang pertama kita lihat hilal dulu. Apa itu hilal? Ya. Kalau pada syariatnya kan yang bulan yang di atas langit itu. Nah ketika melihat bulan di atas langit itu, nah itu yang kadang-kadang terjadi ya beda-beda ya, karena teropongnya beda-beda. Makanya di kita ini hebat di Indonesia ini, kadang-kadang puasa masuk puasanya 3 gelombang. Ada yang besok puasanya, ada yang lusa, ada yang kemarin puasanya. Masya Allah. Pada bulannya satu gitu ya. Karena kenapa? Karena di kita ini masing-masing itu diberi hak untuk mengumumkan. Di sinilah kelemahannya juga. Beda dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu tidak ada organisasi yang mengumumkan. Semuanya itu mendengar pengumuman raja. Ada. Jadi tak satu pun organisasi yang boleh mengumumkan puasa. Jadi semuanya harus menunggu pengumuman dari raja. Nah, jadi satu aja pemerintah gitu. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpinmu. Gitu ya. Ya, kalau saja hanya kita dengarkan pengumuman pemerintah, insya Allah sama, Pak. Nah, tapi kan masing-masing ya merasa punya hak untuk menentukan sendiri-sendiri, gitu ya. Dan tidak ada sanksinya pula. Ya. Tapi kalau yang puasa duluan ditangkap KPK, ya mungkin nggak berani, gitu ya, nggak berani. Gitu. Tapi kan nggak ada sanksinya. Makanya ya kalau metode selama ini kita pakai ya sampai hari kiamat pun nggak bakal barengan. Nah, karena beda-beda. Yang satu menggunakan ru'yatul hilal, yang satu menggunakan hisab. Nah, ini kan. Yang menggunakan hisab bertahan dengan pendapatnya. Nah, yang menggunakan hisab 20 tahun yang akan datang bisa ditentukan sekarang kapan puasanya, tanggal berapa puasanya, hari apa. Bisa dihitung dari sekarang. Tapi sebagian menggunakan hisab itu bukan untuk menentukan puasanya, tapi menentukan posisi hilal. Nah, jadi yang menentukan puasa itu apa? Bukan hisabnya, tapi ru'yatul hilalnya. Sama kadang-kadang ya posisinya dalam hisab sekian derajat, tapi begitu dilihat kok nggak kelihatan kan gitu. Nah, jadi yang menentukan itu bukan hisabnya, tetapi ru'yatul hilalnya.
Tapi ada kawan sebelah itu nggak begitu. Pokoknya kalau sudah dihisab ya sudah, itu aja. Nah, makanya banyak yang nggak mau menghentikan rokok karena hisab itu perlu. Ya kalau ru'yat semua nggak ada yang hisab kan repot pula. Ya. Nah, secara hakikat apa yang dimaksud ru'yatul hilal? Nah, hilal itu kan bulan. Mana bulan? Bulan itu kan terang, ya, kelihatan. Nah, kalau secara hakikat nih bulan, diri kita ini. Ru'yatul hilal artinya sudah baligh berakal, sudah bisa membedakan, sudah melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau sudah bisa membedakan, sudah melihat bulan, sudah menyadari kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini tahulah, gitu ya. Kita ini ada kuasa, kita ini. Nah, sudah bisa menyadari seperti itu ibaratnya sudah melihat hilal. Kalau sudah melihat hilal seperti itu, artinya sudah menyadari seperti itu. Nah, sekarang mulai tahan, gitu ya. Mulai tahanlah itu. Yang ditahan apanya? Nahan jangan ngaku kalau kita yang punya penglihatan. Jangan ngaku kalau kita yang punya kuasa. Jangan ngaku kalau kita yang punya ilmu. Nah, itu yang ditahan. Nah, setelah ditahan mau diapakan? Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada namanya membayar zakat fitrah. Nah, membayar zakat itu apa? Memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau secara syariat tentu jelas itu mustahiknya ada 8 asnaf. Yang dizakatkan itu beras, itu ya. Nah, beras itu kan lambang daripada nyawa kita, gitu. Jadi artinya memberikan sesuatu. Nah, kalau setelah kita tahan, kita sudah menahan diri ini. Ya, karena kita sudah paham betul sekarang, kita tahu bahwa kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini kuasa, kita ini punya keinginan, punya kehendak, sadar betul kita itu. Nah, kalau sudah ada kesadaran seperti itu, mulailah tahan. Nah, puasa. Nah, jangan ngaku kalau kita yang punya penglihatan, kalau jangan ngaku kalau kita yang punya kuasa. Nah, setelah kita tahan, berikan kepada yang berhak menerimanya, zakat. Siapa yang berhak menerimanya? Tentu yang punya. Siapa yang punya? Tentu Allah. Maka serahkan kepada Allah. Nah, serahkan penglihatan kita itu basornya Allah. Pendengaran kita itu samanya Allah. Kuasanya kita itu kodratnya Allah. Keinginan kita itu iradatnya Allah. Nah, serahkan sama yang punya. Nah, kalau sudah kita serahkan kepada yang punya, kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Suci namanya, bersih namanya. Nah, maka disebutlah setelah itu Idul Fitri. Nah, kembali fitrah, kembali suci. Ya, sucinya apa? Fitrahnya apa? Fitrahnya itu ya iman kepada Allah, kembalilah kita kepada Allah. Maka sebenarnya Idul Fitri itu kembali kepada Allah. Cuman kan secara syariatnya Idul Fitri itu macam-macam dipahami. Ada yang memahami Idul Fitri itu makan pagi aja. Kembali futur kan sarapan. Idul Fitri balik sarapan. Itu ya. Sarapan. Jadi kalau selama Ramadan kan nggak boleh sarapan, nggak boleh makan pagi. Nah, Idul Fitri makan pagi balik, nah, balik pagi. Idul Fitri. Jadi kembali sarapan. Ada juga yang memahami Idul Fitri itu apa? Idul Fitri baju baru. Nah, maka rebutan kita mau beli baju baru Idul Fitri. Nah, ada kalau ibu-ibu bikin kue Idul Fitri. Ya, jadi Bapak Ibu yang Idul Fitri secara hakikat itu ya kembali ke Allah.
Nah, setelah kita menahan, lalu kemudian kita serahkan. Setelah kita serahkan sudah bersih, nggak punya apa-apa. Nanti akhirnya kita fitrah, suci, kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka untuk mendapatkan itu bagaimana? Nah, ada satu waktu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kan banyak pemahaman. Ada yang memahami Lailatul Qadar itu kalau datang Lailatul Qadar air yang mengalir berhenti, angin berhenti berhembus gitu ya. Nah, kemudian air yang itu bisa jadi beku gitu ya. Nah, tenang gitu ya. Ya bisa saja terjadi seperti itulah, namanya pemahaman ya. Nah, tapi secara hakikat Lailatul Qadar, Lailah itu kan malam. Qadar itu penentuan, ketentuan. Apa yang ditentukan? Jadi malam itu gelap. Gelap itu nggak tahu. Gitu. Dari tidak tahu lalu kemudian kita menjadi tahu. Nggak tahu kita dengan Allah, kemudian Allah beri petunjuk menjadi tahulah kita dengan Allah, ma'rifatlah kita kepada Allah. Itulah Lailatul Qadarnya. Jadi oleh karena itu Lailatul Qadar itu artinya Allah memberikan satu pengertian kepada hamba, kepada kita, sehingga kita bisa mengenalnya, ma'rifat kita kepada Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita masuk pada pemahaman secara tasawuf gitu ya. Jadi puasa itu meniadakan atau menahan keakuan diri. Nah, mulai belajar kita menahan keakuan diri. Dan itu akan berlanjut. Nah, kalau selama Ramadan yang kita tahan itu adalah anggota tubuh ya, dari keakuan diri. Nah, keakuan diri kita itu yang kita tahan. Tapi kan kita masih punya kemampuan kan, tangan masih punya, ya, mata masih melihat, telinga masih mendengar. Tapi bagaimana kita mengembalikan itu? Nah, nggak sampai di situ, nanti masuk hari raya Idul Adha. Nah, di Idul Adha itu apa yang kita pahami di situ? Menyerahkan nyawa. Makanya di Idul Adha itu sebenarnya bukan persoalan daging. Kalau persoalan daging ngapain menyembelih kambing, menyembelih sapi, beli aja di pasar lebih banyak dagingnya. Kan gitu. Jadi persoalannya bukan persoalan daging, persoalan menyerahkan nyawa. Kalau Ramadan kita, perilaku kita ya, keakuan diri kita yang kita serahkan, tetapi begitu masuk Adha, nyawa kita serahkan ke Allah. Nah, kalau sudah dari keakuan diri, pengakuan diri sudah diserahkan, kemudian nyawa pun sudah diserahkan total, itu maka disebut haji. Itu maka disebut wukuf, berhentilah di situ. Makanya haji itu mesti wukuf, berhenti di mana? Di padang Arafah. Kalau syariatnya maksudnya apa? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Nah, dulu pernah saya katakan ya, perjalanan hati kita itu kan 9 lapis ya. Bana itu fi jafi Adam qasran wa samaituha sadran, kata Allah. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Dalam sudur itu ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqaf ya. Dalam saqaf ada luban, ini lapis kelima. Lapis keenam, dalam luban ada sir. Lapis ketujuh, dalam sir ada sirusir. Nah, dalam sirusir lapis kedelapan ada nur. Dalam nur ada aku, kata Allah, lapis kesembilan. Nah, makanya perjalanan hidup kita itu menuju ke sana, menuju ke lapis yang 9. Makanya mencari Allah itu nggak usah keliling dunia, Pak. Carilah di diri kita sendiri, ketemu. Jadi lapis ke-9 itulah. Kalau sudah nyampai kita ke lapis yang ke-9, wukuflah di situ, berhentilah di situ. Kalau sudah berhenti di situ, sampailah perjalanan kita kepada Allah. Insya Allah selamat
selamat pulang ke akhirat. Ya. Nah, tapi kalau belum sampai ke sana, nah harus kita upayakan. Maka dulu saya sering katakan yang namanya kembali ke Allah itu jangan kira mati, Pak. Ya. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, kita kembali ke Allah itu justru sebelum ajal kita tiba. Ya, makanya ada warning dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajalmu tiba kamu belum selamat pulang ke Allah. Ini kan warning, ya, peringatan dari Allah. Jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat, temuilah sekarang, Pak. Kalau nggak temu sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Nah, kalau mau kenal Allah di akhirat, nah kenalilah sekarang. Kalau di dunia ini dia nggak kenal Allah, di akhirat jangan harap mau kenal Allah. Itu ya. Ya. So Allah yang ngatur akhirat tuh nggak ganti-ganti, nggak. Ya justru yang ngatur dunia inilah yang ngatur akhirat nanti. Dia nggak ganti, dia sifatnya baqo. Kalau baqo itu kekal, Pak, nggak berubah-ubah. Nah, kalau di dunia laisa kamitslihi syai'un, tak berumpama. Nah di akhirat juga begitu, ya tak berumpama. Jangan dikira kalau kita ketemu Allah di akhirat kayak ketemu bos begitu, duduk di kursi salaman, ya enggak lah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang lah yang harus kita upayakan, kita kembali kepada Allah. Mana yang kembali kepada Allah, itu lapis 4 diri kita itu, ya, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, bagaimana supaya tubuh bisa kembali ke Allah? Nah, jalannya ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih, supaya tubuh ini ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana sah, mana batal, gitu ya. Yang kedua, hati kembali ke Allah. Bagaimana jalannya supaya hati pulang ke Allah? Pakai ilmu tarekat. Nah, jadi tarekat itu jalan bagi hati. Nah, terus bagaimana nyawa supaya pulang ke Allah? Pakai ilmu hakikat. Jadi hakikat itu jalan bagi nyawa. Nah, yang keempat, bagaimana caranya supaya rahasia kita ini bisa balik pulang ke Allah? Pakai ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat jalan bagi rahasia. Nah, kalau keempat-empatnya itu sudah kembali kepada Allah, selesai. Nah, makanya kita ini sebenarnya sudah kembali ke Allah, cuma mungkin belum sempurna. Ya, buktinya saja kita sudah enggak maling, judi enggak, zina enggak, sholat dikerjakan, puasa kita kerja, ya sudah, itulah kembali ke Allah. Artinya apa? Tubuh kembali ke Allah itu aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, satu dimensi berhasil. Tubuh sudah kembali ke Allah. Nah, tinggal menata yang berikutnya, hati lagi. Nah, menata hati ini lebih sulit, Pak. Gimana supaya hati ini dia kembali ke Allah? Bagaimana hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah, nggak tersangkut dengan apa dan siapa. Makanya di sini disebutkan oleh Sultan Aulia, ya, apa yang puasa tadi. Mana tadi? Wa amma shaumul haqiqah fawa imsakul fuad mimma siwallah. Adapun puasa hakikat itu adalah menahan hati dari selain Allah. Nah, ini tidak gampang. Kalau menahan larangan, ya seperti nggak maling, nggak judi, itu relatif gampang. Tapi ketika menahan hati untuk tidak terpaut kepada selain Allah, ini nggak gampang, Pak. Kadang-kadang baru selesai buka, belum puasa sudah mikirin apa nanti bukaan. Belum puasa, belum. Baru selesai sahur. Mau buka kita apa besok? Mau kolak apa gitu ya. Masya Allah. Ini masih nyangkut ini. Ya. Itu aja belum bisa kita tinggalkan yang begitu, gitu.
Masya Allah. Nah kalau orang yang sudah terbiasa begitu, nggak nyangkut lagi, nggak mikir-mikir lagi. Entah mau makan kolak mau enggak terserah lah, gitu ya. Apa yang dapat aja, mau air itu kan. Ini enggak, kita udah mikirin barusan sahur, belum puasa, udah mikirin kolak. tapi bagus juga ya, supaya persiapan, gitu ya. Baru itu Pak ya, belum lagi yang lain gitu ya. Nah begitu kita non-job begitu, nah gimana hati kita nih, nyangkut enggak ke jabatan. Nah kadang-kadang itu ya begitu sudah non-job, nah bukan dia kembalikan ke Allah, nah, ini enggak benar ini atasan ini. Nah, mulai cari dukun gitu. Masya Allah, nggak bisa nerima gitu. Ya, maka menghilangkan sangkutan hati itu tidak gampang Bapak Ibu. Nah, ini yang paling sulit, menghilangkan sangkutan hati. Maka bagaimana cara menghilangkan sangkutan hati? Pertama, kenali diri. Kalau sudah kenal kepada diri kita, maka kita akan kenal kepada Allah. Kenali diri kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Kenali diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Kenali diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Kenali diri kita ini buta, yang melihat itu Allah, gitu ya. Nah, kalau sudah kita mengenal diri kita, akan kenal kita kepada Allah. Kalau sudah kenal kita kepada Allah, maka akan hilang sangkutan. Nah, kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru disebut bersih hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Nah, kalau masih tersangkut ke surga, itu masih belum bersih Pak. Tersangkut kepada pahala, masih belum bersih. Mau beramal kalau ada upahnya gitu. Kadang-kadang itu nanya dulu, ada pahalanya nggak Pak? Gitu ya. Kalau nggak ada pahalanya ngapain kita ngerjain? Nah, masih upahan sama Tuhan. Nah, ini belum jadi hamba Allah begitu. Kalau sudah hamba Allah tuh nggak mikirin upahan lagi, enggak. Malah malu kita sama Allah minta pahala, enggak. Sebanyak ini rahmat Allah, Allah nggak minta balas, enggak. Kita baru tunggang tunggi 2 rakaat ada minta balas sama Allah. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi menghilangkan sangkutan hati, tidak tersangkut. Mau dikasih pahala, enggak dikasih pahala, loss. Mau masuk surga, masuk neraka, terserah. Yang penting hati ke Allah gitu. Ya. Nah, kalau sudah hati kembali ke Allah, ya sudah amanlah itu. Enggak tersangkut dengan apa dan siapa. Ya, makanya Bapak Ibu ya, kalau hati itu sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, bukan hanya selamat di akhirat, di dunia pun selamat. Bukan hanya selamat di dunia, di akhirat pun selamat. Tapi kalau banyak sangkutan hati, ya jangankan ke akhirat, di dunia enggak selamat. Nah buktinya saja, begitu sudah pensiun, kalau hatinya enggak bersih Pak, masih nyangkut ke jabatannya, seteruk Pak. Iya, mikirin terus begitu. Iya, stres. Gimana waktu jadi pejabat itu ada bos, ada kita jadi bosnya, gitu kan? Ada pengawal, ada sopir, kan gitu. Nah, digaji sampai bukan hanya gaji pekerjaan, sampai ke taman pun dibayar gitu. Sampai ke sewa listrik pun dibayar, Masya Allah. Rumah pun dikasih gitu ya. Sekarang begitu sudah nggak ngejabat lagi, diambil semua sama pemerintah. Masya Allah. Makanya ada cerita, saya nggak tahu persis, cuma cerita. Ada seseorang tadi mana saya nggak tahu persis gitu ya. Nah begitu dia sudah ngejabat lagi, stres Pak.
Setiap jam 2 malam dia bangunkan anaknya yang tua, nyupir. Nah, keliling kota. Nah, keliling kota, ada ya. Jam 4 nanti baru pulang, karena biasanya jam 4 baru pulang. Nah, jam 4 baru pulang. Ketika sampai di rumah, mesti istrinya harus nyambut, dia bawa tas. Nah, nenteng tas. Disambut sama istrinya. Kalau nggak begitu marah-marah ya. Nah, ini nyangkut ini. Nah, ini itu gila gaya baru gitu. Gila gaya baru. Ya kenapa? Ya itu tadi Pak, nggak bersih, hatinya nggak bersih, nyangkut. Nah ini kalau nyangkutnya masih hidup masih mending, nyangkut sampai mati, nah repot kita. Nah begitu mau mati, nggak mati-mati, masih tersangkut. Kenapa nggak mati-mati itu? Masih mikirin duitnya banyak, siapa nanti yang ngabisin. Nah, masih mikirin juga istrinya masih muda, nikah lagi pula dia. Nyangkut kata. Nah gimana caranya supaya nggak nyangkut kata ya. Makanya bagaimana caranya supaya ketika kita meninggal seperti kita lahir Pak, nggak ada apa-apa. Maka orang lahir itu kan gini lah, nggak berisi, digenggam, nggak ada apa-apa ya. Rumah bukan punya kita, bukan, titipan Allah. Istri bukan punya kita, istri itu kan titipan Allah untuk hidup bersama, beribadah gitu ya. Anak bukan punya kita, bukan, punya Allah. Nah, apalagi masalah jabatan yang lain gitu. Nah, bagaimana mengembalikan itu semua? Nah, kalau sudah dikembalikan semua ke Allah, makanya dilatih puasa ini. Saya bilang tadi, kalau hanya nggak makan, nggak minum masuk surga, gampang amat. Nggak makan, nggak minum masuk surga. Gitu. Masya Allah. Jadi ada maksud. Maka saya dulu bilang setiap syariat mesti ada hakikat. Mesti itu. Sama aja dengan buah Pak. Setiap buah mesti ada rasa. Kalau buah nggak ada rasa, mau nikmati apa? Makanya Islam, iman, ihsan itu tidak 3 serangkai yang nggak bisa dipisahkan. Kalau ibarat buah, kulit, isi, rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Tapi ada juga orang, pokoknya saya nggak mau tasawuf, pokoknya syariat aja. Ya sudah, silakan aja. Ibarat doren, makan kulitnya aja. Iya gimana? Ya. Orang yang nggak mau bertasawuf, cuman mau bersyariat saja, makan kulitnya aja. Ya. Jangan kita merasa bangga dulu Pak. Kulitnya bagus, sholat di awal waktu, gitu ya. Bacaannya fasih, tumakninah sempurna, bagus secara syariat, tapi ada isinya enggak. Ibarat doren, tampuknya bagus, durinya bagus, enggak ada ulat-ulatnya enggak ada. Bagus benar, licin pula itu. Dibelah kosong, plastik. Boneka doren. Makanya kata Syekh Athaillah, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus siril ikhlasi fiha. Seluruh amal ibadah, amal yang kamu kerjakan itu tidak ubahnya seperti patung. Gimana patung? Patung itu ya ada mata nggak ngelihat, ada mulut nggak ngomong, ada telinga nggak ngedengar, namanya patung. Kecuali ada ruhnya. Kalau sudah ada ruhnya, nah baru mata bisa melihat, telinga bisa dengar. Ruh daripada amal itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas itu zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas sama dengan patung Pak. Sholat enggak ikhlas, patung sholat. Sedekah enggak ikhlas, patung sedekah. Kan ada enggak orang bikin patung sedekah? Ada. Saya kasih nih untuk masjid beli peping.
ya 10 juta. Tapi jangan lupa ya, hari H nanti pilih saya. Begitu nggak kepilih, datang cabut lagi pepingnya. Masya Allah. Nah ini bikin patung, sedekahnya patung itu. Nggak akan nolong nggak itu? Ya. Makanya setiap amal itu belum tentu ibadah, Pak. Ya. Setiap amal belum tentu ibadah. Bisa saja amal soleh tapi bukan ibadah. Amal soleh perbuatan baik, ya baguslah nolong orang bikin patung. Ya bikin orang ya beli karpet, ya. Cuman ya itu tadi nyangkutnya itu di dapat nama suara. Nanti hari H jangan lupa. Ini gambarnya. Tusuk aja matanya nggak apa-apalah katanya. Matanya ditusuk itu nggak apa-apa. Begitu sudah penghitungan, cuma 2 orang yang milih. Masya Allah, marah besoknya pipingnya dia cabut lagi, datang truk itu ya gulung lagi tikarnya. Nah ini bikin patung. Nah jadi yang namanya ibadah itu apa? Iyyaka na'budu. Itu yang namanya ibadah. Kalau enggak iyyaka na'budu, enggak tersangkut ke Allah, itu bukan ibadah, Pak. Bisa saja perbuatan baik tapi bukan ibadah. Nah kalau ibadah mesti tersangkut ke Allah. Nah makanya ikhlas. Terus bagaimana ketersangkutan dengan Allah? Nah ini masalahnya lebih jauh lagi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Nah kadang-kadang kita bilang yang namanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa kecuali hanya ridho Allah aja. Nah, bahasanya bagus, cuman ketika dites rupanya enggak juga. Bapak kalau ngasih sedekah sama orang 1 juta, alhamdulillah Pak, terima kasih, mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki. Senang enggak? Senang kah? Ya. Atau sebaliknya, Allah Bapak ini kayak orang kaya aja padahal miskin katanya. Enggak usah lah belagak miskin Pak, udah belanjakan sendiri. Tersinggung enggak? Tersinggung. Nah kan masih ada maunya tuh. Senang dipuji, sakit dicaci. Masih ada maunya. Apa sudah ikhlas yang begitu? Belum ikhlas. Nggak nyangkut kalau ikhlas itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat ikhlas, tapi satu kata pun nggak ada kalimat ikhlas di situ. Nah, namanya surat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata-kata nggak ada sedikit pun kata-kata ikhlas, tapi namanya surat ikhlas. Oh kalau begitu yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid, itu yang namanya ikhlas itu Pak. Duduk di tauhid, ya, kembali diri kita ke Allah. Nah kalau sudah kembali ke Allah itu tadi nggak nyangkut lagi tadi, mau dipuji silakan, nggak dicaci juga nggak masalah. Ya dah, nggak nyangkut, ini nggak kepilih jadi pengurus lagi, nggak datang lagi ke masjid. Nyangkut, ada. Gimana supaya nggak nyangkut begitu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya itu namanya ikhlas. Nah ini yang susah, maka dilatih puasa. Mulailah nahan makan dulu. Sudah berhasil kita menahan tidak makan, tidak minum, akhirnya ada kemampuan kita menahan anggota tubuh kita tidak melakukan yang dilarang. Nah berhasil kita itu mulai menahan hati, nggak nyangkut lagi ke yang lain, maka bertahap. Ya, jadi makanya puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Ya, kalau istilah Imam Ghazali itu puasa awam, khas dan qawas. Boleh juga puasanya anak-anak, puasanya orang dewasa, puasanya orang tua gitu ya. Kalau puasanya anak-anak nggak makan, nggak minum. Nanti kalau puasanya orang dewasa, nah sudah melihat hilal tadi, gitu ya. Nah mulailah dia sudah menahan keakuan diri, gitu ya. Nah nanti puasanya orang tua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin berkualitas. Ya, jadi tidak rutinitas nggak makan, nggak minum, itu aja nggak. Itu ya kita kerjakan secara syariat, itu syariatnya begitu.
tapi isinya harus kita isi juga gitu ya, kita laksanakan juga. Ya, mudah-mudahan pada akhirnya itu tadi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ujungnya kan ke sana, Pak. Kembali ke Allah semua. Apa saja syariatnya mesti ujungnya ke sana. Ya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah. Maka sholat itu, ini maaf nih, kena sudah lewat itu Isra Mi'raj. Kenapa sholat itu disebut oleh Isra Mi'raj? Kata, saya pikir tidak seperti oleh bawa karung begitu turun ke bumi, ini ada sholat. Nah. Kenapa? Karena apa yang digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu teraplikasikan di dalam sholat. Gitu. Maka sampai Nabi mengatakan as-shalah mi'rajul mu'minin itu. Gitu. Jadi apa yang teralami oleh Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj itu teraplikasi di dalam sholat. Ya, kalau kita kupas lebih jauh ini makan waktu ya agak lama juga ini. Jadi ya, ini agak siang. Jadi nanti aja kita kupas lebih jauh kalau Isra Mi'raj yang akan datang lah. Ya kalau dikaji sekarang ini nambah lagi waktunya ini sampai zuhur pula nanti ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mungkin kita akan lebih kembangkan lagi dalam tanya jawab nanti. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu ya yang sudah